Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nurul Faiza, kemudian Putra Maulana Ali Fikri, dan Cindy Wulan Aprilia dari program studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, akan menjelaskan mengenai teologi pembangunan. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Cindy Wulan Aprilia. Pembangunan merupakan persoalan penting bagi kebutuhan manusia, dalam arti proses kehidupan manusia baik secara individual, masyarakat, ataupun bangsa yang sedang berkiprah menuju kemajuan. Karena hakikat pembangunan secara substansial adalah proses perubahan ke arah terwujudnya suatu kemajuan. Dalam agama Kristen, teologi pembangunan dapat diartikan sebagai ajaran Kristen mengenai suatu proses perubahan secara sadar yang dilakukan oleh manusia, baik secara pribadi maupun komunitas, sebagai ciptaan Tuhan dalam penatalayan ciptaan Tuhan secara utuh, bagi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan ciptaan dengan melihat kepada Tuhan sebagai sumber utama pembangunan. Sedangkan dalam teologi Islam, teologi pembangunan ini dipadankan dengan ilmu kalam, yang ciri khasnya diartikan sebagai teologi dialektis atau teologi rasional. Anggapan dasar dari pandangan teologi pembangunan ini bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, perubahan, dan perkembangan itu bukan datang dengan sendirinya. Bagi umat muslim masih mempunyai keyakinan akan kebenaran wahyu ilahi. Aspek-aspek terpenuhinya teologi pembangunan. Yang pertama, kesejahteraan. Kesejahteraan sangat dipengaruhi aspek spiritual dan aspek-aspek non-material. Di antara kebutuhan spiritual dan non-material ini erat kaitannya dengan mewujudkan kesejahteraan manusia, yaitu tenangnya pikiran dan kebahagiaan, di mana keduanya ini pasti tidak dapat diwujudkan dengan sekedar bertambahnya pendapatan dan kekayaan. Tenangnya pikiran dan kebahagiaan ini menuntut pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti ditegakkannya keadilan, persaudaraan sama manusia. Yang keduanya juga menuntut adanya interaksi dengan semua individu, dengan saling menghargai dan menghormati, terlepas dari perbedaan etnis, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, serta pembagian hasil dari pembangunan dengan adil di antara sesama manusia. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dalam keislaman disebut dengan maqasid syariah, yang dapat diartikan sebagai tujuan syarak di balik aturan perintah dan larangan yang ditetapkan. Kebutuhan pokok manusia selayaknya direalisasikan, bukan hanya sekedar untuk mengangkat tingkatan pembangunan dan melestarikan kesejahteraan, tetapi agar manusia melaksanakan peran mereka sebagai khalifah Allah dengan efektif. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat memberikan jaminan terangkatnya tingkatan akhlak, badan, akal, hingga penguatan kompetensi teknis bagi generasi masa kini maupun masa depan, sehingga terjaminlah kesejahteraan yang berkesinambungan. Dan kemudian mengenai keadilan. Keadilan merupakan kebutuhan pribadi manusia. Karena itu, tujuan kemuliaan manusia, penghormatan diri, persaudaraan, dan kesetaraan sosial, bahkan kesejahteraan, semuanya hanya menjadi pesan kosong dan tidak bermakna jika tidak didasarkan pada keadilan sosial dan ekonomi. Al-Quran menjadikan keadilan merupakan jalan yang dekat dengan ketakwaan. Hilangnya keadilan pada akhirnya hanya akan berujung pada kehancuran. Kemudian peningkatan spiritual dan akhlak. Perhatian yang tulus terhadap kaidah bersikap yang dibangun di atas nilai akhlak yang tinggi boleh jadi tidak akan terwujud tanpa mengupayakan suatu sistem yang efektif dalam memotivasi seseorang. Kemudian terpeliharanya jiwa, harta, dan kehormatan. Al-Quran menyamakan orang yang membunuh satu orang secara tidak benar, baik ia muslim maupun non-muslim, seperti orang yang membunuh semua manusia, dan menyelamatkan nyawa satu orang disamakan dengan menyelamatkan nyawa semua manusia. Kemudian kebebasan. Tanpa adanya kebebasan, seseorang mungkin kehilangan dorongan untuk tampil terdepan, serta hilang motivasi untuk berinovasi dan berkreativitas, sehingga kemudian pembangunan dan kesejahteraan yang berkesinambungan tidak akan terwujud. Kemudian penyempurnaan akal pikiran melalui pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan memainkan peran ganda yang sangat penting. Pertama, pendidikan seharusnya memberikan pencerahan kepada manusia tentang Islam dan nilai akhlak yang islami, serta menyadarkan manusia akan peran pentingnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan kedua, pendidikan harusnya bukan hanya menjadikan manusia berkompeten dalam mengerjakan pekerjaannya, tetapi juga memperluas landasan intelektual dan teknologi bagi masyarakat. Kemudian, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya stabilitas politik dan good governance, maka boleh jadi penerapan kaidah bersikap yang khusus bagi suatu masyarakat tidak akan dapat diwujudkan. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan. Kemiskinan akan melahirkan manusia yang tidak berkompeten, lemah, selalu bergantung kepada pihak lain. Bahkan dapat menggiring kepada kefukuran. Pengentasan kemiskinan dapat menjadikan upaya yang mustahil apabila manusia tidak menggunakan secara ideal sumber daya yang dianugerahkan Allah bagi manusia. Semua sumber daya alam adalah amanah Allah. Salah satu syarat amanah itu adalah pemanfaatannya secara bertanggung jawab yang dapat membawa pada pemenuhan kebutuhan manusia. Terpenuhinya kebutuhan manusia dengan jerih payahnya sendiri, karena fardu ain atas setiap muslim yang mencari nafkah yang dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Selanjutnya, distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Kesenjangan yang terlalu lebar dalam hal kekayaan dan pendapatan akan merendahkan kemuliaan mereka yang ditimpa kemiskinan, sehingga akhirnya mereka tidak memanfaatkan secara maksimal potensi yang mereka miliki. Tidak adanya program yang efektif yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan serta kekayaan ini akan berimbas pada melemahnya semangat persaudaraan yang diupayakan Islam. Kemudian kebutuhan akan pasangan hidup lewat pernikahan. Tujuan dari suatu pernikahan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk memperoleh pasangan hidup yang cocok, di mana setiap pasangan dapat menjalani kehidupannya dengan harmonis, penuh kasih sayang dan cinta. Hubungan yang harmonis antara suami istri seperti ini mampu memberikan kehidupan yang kondusif, yang bukan hanya penting dalam memberikan rasa cinta dan perhatian yang dibutuhkan dalam mendidik generasi penerus, tetapi juga demi kemajuan kita semua. Selanjutnya, pernikahan dan kehidupan keluarga yang kondusif mampu memberikan suasana dan atmosfer yang baik bagi terpenuhnya kebutuhan kemanusiaan yang ke-13, yakni penanggulangan angka kriminalitas. Selanjutnya, tenangnya pemikiran dan lahirnya kebahagiaan.
Terpenuhnya semua kebutuhan ini memberikan efek positif, bukan hanya bagi jiwa dan akal, keturunan dan harta, tetapi juga bagi agama melalui terbentuknya iklim dan lingkungan yang baik untuk memahami agama dan menerapkannya. Hal ini akan berimbas pada berkesinambungannya pembangunan dalam sebuah sektor kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teologi pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan secara sadar yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia atau masyarakat dalam bidang apapun seperti ekonomi, aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ataupun dalam bidang spiritual, dengan tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber utama pembangunan tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.